Di balik keheningan desa di kaki gunung tersembunyi jejak sang Mahapatih legendaris. Bukan istananya, bukan medan perangnya, tapi sebuah tempat sakral. Tempat ia mencari ilmu spiritual oleh sosok orang sakti yang tak banyak dikenal. Siapa sebenarnya sang guru gaib ini? Apa yang diajarkannya hingga Gajah Mada mampu bersumpah mengguncang seluruh Nusantara? Ini gurune Mbak Mahapatih Gajah Mada terus Mbak Liman. Kemungkinan sepuh mriki. Sepuh mriki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Tahu nggak bolo, di tengah keheningan desa Lebak Jabung di kaki pegunungan yang penuh misteri, ternyata terdapat sebuah tempat yang telah menyaksikan perjalanan panjang sejarah. Sebuah tempat sakral yang konon menjadi pusat kekuatan spiritual bagi seorang tokoh legendaris, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Disinilah, di bawah bimbingan guru spiritual bernama Mbah Liman, sang Mahapatih menempa dirinya dengan ilmu yang tak kasat mata. Sebuah tempat yang jauh dari hiruk pikuk dunia, namun di sanalah ia menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Mbah Liman yang dikenal sebagai sosok sakti diyakini telah menggali ilmu-ilmu tinggi, mengajarkan konsep Ruwa Bineda, yang berarti keseimbangan antara dua hal yang berbeda, antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kehidupan dan kematian. Di tempat ini, di bawah kain kotak hitam putih atau yang dikenal dengan sebutan saput poleng, terlukis filosofi mendalam tentang dualitas alam semesta. Apakah Anda tahu bahwa di balik kain poleng yang melilit batu-batu sakral di tempat ini tersembunyi energi yang mampu menyeimbangkan antara jasmani dan rohani? Inilah tempat di mana Mahapatih Gajah Mada yang kelak dikenal dengan sumpah palapanya dipersiapkan untuk menjadi seorang panglima perang yang tak terkalahkan. Disinilah perjalanan spiritualnya dimulai. Namun seperti apa sebenarnya yang terjadi di balik dinding-dinding batu ini? Apa yang diajarkan Mbah Liman kepada sang Mahapatih yang akan membawa kerajaannya menuju kejayaan? Di antara pegunungan ini, setiap batu, setiap sudut menyimpan kisah-kisah tak terungkapkan tentang perjuangan, pengorbanan, dan kekuatan yang tak tampak oleh mata biasa. Mbah Liman, sang penyelaras antara dunia nyata dan dunia gaib, menjadi guru yang membimbing Gajah Mada menuju kesuksesan. Sebuah kesuksesan yang tak hanya diukir dengan kemenangan di medan perang, tetapi juga dengan penguasaan diri dan spiritual yang sangat mendalam. Inilah cerita tentang pemahaman sejati mengenai keseimbangan dalam hidup, di mana segala yang besar dan kecil, terang dan gelap bertemu dalam harmoni yang sempurna. Kini meskipun tempat ini hanya terlihat sebagai reruntuhan dan batu-batu yang tertutup kain, kekuatan yang ada di sini terus hidup. Mbah Liman, sang guru spiritual, tetap mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari keseimbangan antara dunia lahiriah dan batiniah. Ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, ini adalah pelajaran tentang bagaimana kita seperti Gajah Mada bisa menemukan keseimbangan di tengah dunia yang penuh tantangan. Seperti kain poleng, kita harus mampu menyeimbangkan dua sisi kehidupan, terang dan gelap, dunia dan akhirat, untuk mencapai kedamaian sejati. Ini Mbah Liman. Nggih, Mbah Liman. Sing nika penjelasan Patih Gajah Mada sing abang niku wonten lampune niku. Niki gurune Mbah Mahapatih Gajah Mada terus Mbah Liman. Kemungkinan kula kurang pahami dan. Oh, nggih nggih. Sepuh mriki. Sepuh mriki nggih. Dari lebatnya hutan di Mojokerto ternyata tersembunyi sebuah nama yang nyaris terlupakan sejarah.
Dia bukan raja, bukan patih, tapi diyakini sebagai guru dari panglima terbesar kerajaan Majapahit. Dia siapa dia, Bolo? Dia merupakan guru Mahapatih Gajah Mada yang bernama Mbah Liman. Nah, memang lokasinya itu berada tepat di bagian depannya petilasan atau pertapaan Gajah Mada yang berada di Lebak Jabung. Nah, lokasinya itu berada di sini, Bolo. Itu kan pintu masuknya Lebak Jabung, tapi kita sudah pernah ke situ ya. Ternyata di depannya ini ada sebuah punden atau petilasan guru spiritual dari Mahapatih Gajah Mada. Nah, ini sangat luar biasa karena jarang diketahui oleh orang. Inilah tempat sakral yang sangat dikeramatkan oleh warga desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Sebuah cungkup sederhana dengan batu tua di dalamnya yang dipercaya sebagai pusat energi spiritual dari sosok legendaris yang bernama Mbah Liman atau sebagian menyebut Mbah Klining. Nah, setapak menuju lokasi hutan Jabung, ternyata di sisi jalan ini ada punden ini ya, Bolo. Lokasinya memang tak jauh dari tempat pertapaan Gajah Mada, dan menurut penuturan warga sebelum menjadi Mahapatih, Gajah Mada sendiri pernah berguru pada sosok sakti ini, Bolo. Mari kita akan susuri, tapi di depan ini memang banyak batu-batu besar ya, Bolo. Nah, kita akan coba masuk ya, Bolo. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu, rahayu rahayu rahayu. Nah, di dalam inilah terdapat batu besar yang terlihat disakralkan sekali. Ada bunga tabur, bekas dupa, dan juga kemenyan ya, Bolo. Mbah Liman sendiri dikenal bukan sekedar guru biasa, tapi sebagai penyeimbang jiwa, penyelaras ambisi, dan penyesuaian tekad. Karena menjadikan Patih Gajah Mada sosok yang sangat berani. Dialah yang disebut-sebut pembimbing Gajah Mada dalam jalan spiritual ya, Bolo. Hingga mampu mengucap sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Amukti Palapa yang menyatukan Nusantara. Sampai hari ini banyak orang datang untuk berdoa. Jadi menurut penuturan warga seperti itu. Ini terlilit kain berwarna putih, dan juga yang bagian batu besar ini ada kain juga yang terlilit, kain kotak-kotak. Kain-kain seperti ini biasanya khas era Bali ya. Nah, yang paling unik ada batu yang menonjol di bagian pojok dari area bangunan ini. Nah, mari kita lihat ya, Bolo. Wih, mirip ular ya, Bolo. Kita tutup lagi. Nah, batu ini menembus tembok, Bolo. Ini sangat unik sekali. Apakah tembus sampai sini? Ternyata tidak ada, Bolo. Persis sekali berada di bagian tembok yang menembus tembok. Nah, lalu ada batu lagi di sini. Ada batu kecil, tidak terlalu besar. Nah, bagian atasnya menonjol begitu, seperti layaknya kepala ya, Bolo. Nah, di tengah dari batu ini ada bekas, seperti bekas kaki ya. Ada beberapa bagian dikasih songsong atau payung, menambah aura kesakralan dari lokasi ini sangat begitu terasa. Nah, selain itu, Bolo, di sini juga ada disisakan bagian batu yang terlihat ada ukirannya ya, Bolo.
Apakah ini bagian dari percandian atau seperti apa ya Polo? Namun yang pasti ini disisakan seperti ini dianggap juga keramat begitu. Jadi setelah kain putih dilapisi kain kotak-kotak seperti ini ya Polo. Aura magis cukup terasa. Dan kita saat ini di posisi sore hari, bisa dikatakan surup ya. Ini tempat yang begitu sangat disakralkan. Warga juga percaya bahwa di sini saat berdoa meminta sesuatu, memohon berkah, bisa akan terkabulkan Polo. Tapi ini bukan untuk menyembah ya, untuk menghormati seorang tokoh yang mungkin tak tertulis dalam kitab sejarah, namun jejak spiritualnya masih terasa di hati masyarakat. Ini suasana senja seperti ini ya Polo. Mbah Liman bukan sekedar nama, ia adalah bayang-bayang yang mengiringi langkah seorang Mahapatih. Karena di balik kekuatan besar selalu ada sosok yang menjaga keseimbangan. Jika Patih Gajah Mada adalah api, semangat Majapahit, maka Mbah Liman adalah bara sunyi yang menyalakan. Luar biasa sekali. Semoga tempat ini selalu terawat ya. Jadi sampingnya itu langsung pemukiman warga ya Polo. Nah, terlihat di sini ada yang unik dari sajian-sajian ini. Ada ugu rampe ya. Ada bendera merah putih. Yang unik ini yang bagian pojok ini mirip ular ya Polo. Jika kita buka tadi. Yang unik lagi di sampingnya ini kandang pedus Polo. Nah, seperti ini suasana di dalamnya ya Polo. Batu besar sekali dan juga batu yang tidak begitu besar, serta dua batu lagi yang ada di pojok sana dan pojok sini ya Polo. Ini luar biasa sekali sosok guru dari Mahapatih Gajah Mada yang merupakan orang sakti yang jarang diketahui ya. Luar biasa. Nah, jarang orang yang tahu ya karena lokasinya tidak ketara, berdampingan dengan rumah-rumah warga juga ya, seperti ini. Dan lokasi makam atau petilasan Mahapatih di sebelah sana ya, tepat di depannya, jadi tidak jauh memang. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga terhibur dan menambah wawasan kita terkait adanya tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat. Saya akhiri seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.